Ya, itu ekuitas, yaitu saham dan obligasi. Yang kedua, Yang yang bukti raitnya itu apa ya Pak Danang contohnya? kenapa Bu Lia? Bukti rait sama waran. Saya masih belum ini Oke, mengerti. bukti right atau waran ini lebih banyak antara perusahaan ke perusahaan. Bukti right ini kayak contoh semisal ya, contoh semisal bukti right ini contoh antara Indofood dengan Bogasari. Ya, mereka ini bersepakat untuk saling bekerja sama. Bekerja sama dalam artian Bogasari lagi butuh tambahan modal. Dia nggak selalu berbentuk saham, tapi bisa bukti right ini. Ya, saling counter apa ya istilahnya, saling bekerja sama yang saling menguntungkan. Jadi ya sama seperti penanaman modal juga, tapi itu berbentuk bukti right. Nah, ini biasanya antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, kalau Warren ini perusahaan dengan swasta, perorangan, ya, perusahaan dengan perorangan. Beda seperti saham, karena memang sifatnya pemodalan ini seperti terikat. Jadi ibaratnya kalau saham biasa, ini ibaratnya bakso, ya. Jadi bakso ini bisa dibeli oleh siapapun, dimiliki oleh siapapun. Saham preferen ini mungkin lebih ke pizza, ya. Jadi bisa dimiliki oleh siapapun. Tapi kalau bukti rate sama waran, oh saya nggak mau sama seperti bakso sama pizza. Saya mau menu yang spesifik, ya. Kerjasama ini spesifik bukti right ini kepemilikan ini. Jadi nggak bisa dipindah tangankan sembarangan karena ini kan tertulis di bukti right itu atas perusahaan dengan perusahaan. Kalau waran perusahaan dengan perorangan. Contoh seperti kayak Erick Thohir, ya. Erick Thohir memiliki saham di klub sepak bola. Nah, klub sepak bola itu kan nggak terdaftar di Bursa Efek Indonesia misalnya. Ya, tapi perusahaan itu juga butuh pemodalan. Nah, itu boleh. Ya, itu berlaku waran atau bukti right. Jadi contohnya kira-kira seperti itu. Kalau untuk ini sama jatuhnya pemodalan juga. Atau semisal ini kalau nggak berhubungan sama pasar modal ya. Ini hanya berhubungan seperti UMKM. Ya, UMKM, Bulia punya teman butuh modal tambahan untuk gedein depot, ya, depot nasi campurnya misalnya. Nah, temannya ingin gedein depot tersebut. Tapi pemodalannya terbatas. Mau datang ke bank nggak ada yang dijaminkan. Nah, temannya ibu itu bersepakat ya bisa berbentuk bukti right atau waran ini ya antar orang antar perusahaan. Nah, fungsinya sama yaitu mengumpulkan modal. Misal ibu ada beberapa orang nih yang terlibat di pemodalan tersebut. Nah, itu bisa diterapkan itu di bukti right atau waran. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau bukti right sama waran ini nggak bisa sembarangan. Nah, kalau saham biasa ataupun preferen kan bebas. Selama ada di perusahaan sekuritas, ya baik itu perusahaan sekuritas Mandiri Sekuritas, Indo Premier atau apapun, itu selama listing perusahaan-perusahaan yang butuh modal tersebut, ya kita bisa memiliki sahamnya. Oke? Terima kasih Pak Oke, atas terima penjelasan. kasih Mulia. Yang lain mungkin monggo silakan. Kita santai aja ya. Ya, jadi biar pelan-pelan dapat gambaran-gambaran bahwasanya kita itu berinvestasi apakah selalu di perhiasan, tanah, properti yang sifatnya itu nggak mudah dicairkan. Tapi kalau saham itu mudah dicairkan. Ya, jadi kita bisa instan kalau misal kita menanam uangnya di industri saham ini atau mungkin ya saham khususnya ya, itu bisa sewaktu-waktu dicairkan. Kalau misalnya saya punya modal 50 juta, oke saya belikan sahamnya Indofood 10, terus Bogasari 10, 10, 10, 10. Dan itu kan nggak semuanya langsung memberikan keuntungan bersamaan. Bisa jadi ada tiga yang memberikan keuntungan, dua belum memberikan keuntungan. Tapi bukan berarti rugi ya, ya tapi belum memberikan keuntungan. Nah itu sama. Jadi nggak ada ceritanya saham itu akan habis, ya kecuali perusahaannya itu makin lama makin bangkrut, makin tutup. Jadi sahamnya kita dibiarin dengan harga tersebut, ya. Jadi itu pasti akan habis. Nah, ini kan nggak ada kan sejauh ini selama saya terjun di industri pasar modal nggak ada yang sampai benar-benar habis. Bahkan kebanyakan kalau saya ya ibaratnya belinya 100, setahun kemudian nilainya sama 100, saya akan langsung lempar ke pasar ekuitas tersebut. Saya ganti dengan modal dari perusahaan lain, ya pasar modal dari atau saham dari perusahaan lain. Ya, jadi ya ibaratnya selama 1 tahun uang saya itu ya nabung biasa, nggak ada bunganya.
Ya nggak ada bunganya, nggak ada keuntungannya. Tapi selama saya terjun di industri pasar modal ini selalu ada nilainya. Entah itu 101, entah itu 110, entah itu 105, pasti ada nilai lebih tinggi dari harga beli waktu di awal saya investasi. Ya, jadi nggak ada yang benar-benar hangus habis, itu nggak ada. Tapi kalau di industri pasar uang, baik itu valuta asing, cryptocurrency, atau mungkin forex ya, itu pergerakannya cepat karena kan nilainya itu yang ditukar adalah seluruh dunia. Nah, jadi Nanya Pak Danan, Oke, monggo silakan Mbak Ina. itu misalnya kita kan nanam saham di suatu perusahaan, misalnya 10 juta gitu kan. Ya, Terus perusahaan itu bangkrut, apakah uang yang kita tanam tersebut bisa balik lagi atau ada potongan gitu? ya. Jadi kita berbicara seperti Nyonya Menir ya. Dulu Nyonya Menir itu setahu saya di tahun 90-an atau 2000-an itu dia itu masuk di Bursa Efek Indonesia. Ya, Nyonya Menir waktu itu masuk di Bursa Efek Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, orang mulai ganti brand lain. Jadi Nyonya Menir ini nggak benar-benar memberikan kontribusi. Yang tadinya kita punya uang 10 juta diinvestasikan di saham Nyonya Menir, tahun pertama masih menguntungkan. Tahun kedua turun. Turun dalam artian kita nggak rugi, ya. Tapi nilainya sama seperti pada saat setahun yang lalu kita beli. Tapi kalau semisal kita nggak segera tarik, ya, kita nggak segera konversi ke saham yang lain, itu akan perlahan nilainya itu akan hilang, nggak ada nilainya sama sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita punya uang, kalau dipakai di pasar pasti ada nilainya uang tersebut. Tapi kalau kita punya uang, kita pakai di hutan, nggak ada nilainya. Siapa yang mau pakai uang tersebut? Ya, yang ada barter. Nah, ini sama seperti saham. Tahun pertama kita dapat keuntungan nih dari Nyonya Menir. Ternyata tahun kedua omsetnya menurun sampai pada akhirnya merugi. Ya, ya. Jadi kalau kita nggak cepet-cepet tarik saham tersebut, ya uang kita akan habis. Saham kita akan nggak memiliki nilai. Ya, ini yang terjadi di Nyonya Menir karena generasi penerusnya nggak lanjutin di Nyonya Menir tersebut, akhirnya tutup kan, bangkrut. Jadi perusahaan itu dinyatakan pilot itu nggak instan. Ya, jadi butuh proses bertahun-tahun. Jadi kayak Nyonya Menir itu nggak tiba-tiba omsetnya turun pada tahun tersebut langsung dianggap pilot, tidak ya. Jadi ada proses. Semisal nih uang 10 juta yang sudah ditanamkan di tahun pertama ada keuntungan, keuntungannya sudah diambil misalnya. Tahun kedua tidak memberikan keuntungan, nilainya sama 10 juta. Tahun ketiga berkurang dari 10 juta jadi 9.500.000 ya, karena minus lah ibaratnya ya. Kita nggak cepet-cepet ambil untuk pindah ke tempat lain ya. Terus kita masih yakin, optimis Nyonya Menir ini masih bisa survive. Ya, di tahun kelima, ternyata kita itu merugi ya. Ternyata kita optimis Nyonya Menir bisa omset, tahun kelima ternyata kita merugi. Jadi minusnya banyak ya. Minusnya banyak. Minusnya dalam artian perusahaan Nyonya Menir tersebut belum bisa memberikan dividen, belum bisa memberikan keuntungan ya terhadap kepemilikan sahamnya kita. Jadi uang kita yang tadinya 10 juta jadi 5 juta. Nah, 5 juta ini kalau perusahaannya Menir itu setelah dinyatakan pilot, aset-asetnya dijual, bisa menutupi 5 juta kekurangan ini, itu nggak masalah. Berarti kita diibaratkan investasi nggak menguntungkan, tapi uangnya kita kembali. Tadi 5 juta yang masih tersimpan di saham, 5 jutanya ini kan hutang. Ya, akan ditutup oleh Nyonya Menir setelah aset-asetnya Nyonya Menir dijual, setelah dinyatakan pilot, baru ditutup. Tapi kalau semisal nih, Nyonya Menir sudah menjual aset-asetnya dan dinyatakan pilot, ternyata nggak nyampe 5 juta kekurangannya, nyampenya hanya 1 juta. Jadi kita hanya punya modal yang dari 10 juta itu sisa 6 juta. 4 juta ini adalah kerugian investasi ya. Sama, kita mau investasi, mau depot tadi, kalau depotnya ini omsetnya menurun, 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 kalau modalnya nggak bisa dikembalikan, berarti kan sama-sama rugi. Perusahaan yang punya depot rugi,
kita yang menginvestasikan dananya kita ke depo tersebut juga nggak kembali karena rugi apa yang mau dijual, apa yang mau dikonversi untuk modalnya kembali ke masing-masing orang tersebut. Itu sama seperti pasar modal ya. Hanya saja teknik yang kita pelajari selama di perkuliahan ini mensiasati. Tahun pertama untung, keuntungannya diambil. Tahun kedua nilainya sama atau untung lagi. Kalau untung ya kita ambil. Kalau nilainya sama, oh ya udah nggak apa-apa. Kita lihat pergerakan pasar. Oh ternyata pergerakan pasar memang daya belinya masyarakat lagi lesu. Jadi omsetnya nggak bisa tercapai di tahun tersebut. Nggak masalah. Yang penting kan utuh. Uang 10 juta kita ini masih utuh. Di saham yang di luar Nyonya Menir tersebut. Tapi kalau kita sudah paham Nyonya Menir semakin tahun nggak terdengar, nggak terdengar, nggak terdengar. Ini udah siap-siap nih. Kita harus cairkan. Kita harus pindahkan saham kita yang tadinya di Nyonya Menir ke tempat lainnya. Ya, itu pun berlaku sekarang. Ya, kalau Kalau itu Pak, kalau sistem bagi hasilnya saya kan nggak paham tuh tentang saham-saham itu kan. Misalnya oke. ya kita nanam modal tuh. Saya nanam modal sama Pak Danang gitu kan. Hmm, Saya 10 juta. hmm. Terus bagi hasilnya itu seperti apa? Apa dia langsung ke nomor rekening atau memang ada itu berupa pemberian misalnya Oke. seperti istilahnya gaji gitu kan? Nah, Ya, ya. gitu. Ha. Oke, Nah, kalau saham ini di perusahaan Bursa Efek Indonesia atau kita sebagai perorangan yang bekerja sama seperti Depot tadi ya, Depot Bu Lia dengan temannya yang buka Depot tadi, ya kita tergantung bersepakatnya seperti apa. Tapi kalau saham itu langsung dikonversi, ya harga belinya 10 juta nih. Setahun kemudian nilainya sama atau tidak? Nah, kita tahu ada inflasi, ada pergerakan nilai mata uang. Itu pastinya nggak akan sama 10 juta. Pasti bisa lebih mahal, ya, nilainya lebih tinggi, ya. Cuman persentasenya pasti akan berbeda. Keuntungannya mungkin di tahun pertama kita dapat 10%, misalnya anggap aja 10 juta dengan 1 juta. Nah, 1 juta itu keuntungannya kita. Ya, kita sudah ambil. Nah, tapi kalau misal di tahun kedua kita nggak memberikan keuntungan, kita nggak dapat untung, ya nilainya tetap sama 10 juta. 1 juta kita nggak terima. Jadi nggak bisa dipatok seperti orang gajian, tidak bisa. Karena namanya kan investasi. Sama, dua orang bersepakat mau membangun suatu bisnis nih. Yang satu sudah jualan nasi enak, tapi modalnya terbatas, datang ke bank nggak bisa. Ternyata ketemu nih dengan orang yang lainnya. Kamu mau nggak join di bisnisku? Aku butuh modal aja. Ya, tergantung kesepakatannya ini seperti apa. Ini kalau perorangan ya. Oke, kalau bersepakat, aku mau pokoknya dikembalikan di 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Pokok ya, 10 juta ini kan pokok. Tapi kalau ada omset di depot tersebut, ya dihitung. Omsetnya berapa? Oh, omsetnya itu setelah dibagi memiliki laba 10.000. Nah, 10.000 ini mau dibagi berapa persen antara si pemilik dengan kita sebagai pemodal? Persentasenya 70-30 ya. Kan kamu nggak aktif, cuman setor modal saja. 70 ini untuk pengembangan depot saya. Nah, jadi 70 ini pemilik depot, 30 ini yang menanam saham. Karena sepakat 10 tahun lagi modal 10 juta itu dikembalikan. Tapi setiap bulan kalau ada omset dia akan terima 30%, ya. 30% dari laba.